Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni, macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Tidak heran jika timnas Malaysia sekarang mengalami degradasi penampilan. Ya wajar pengamat sepak bolanya aja jumawanya nggak ketulungan. Imbang sama Korea aja udah serasa kayak tim elit Eropa. Apalagi bisa mengalahkannya? Bisa-bisa itu diingat-ingat sampai kiamat. Ya tidak heran sih, jika tong kosong nyaring bunyinya, baru-baru ini timnas Malaysia dalam kelompok umur tidak ada sama sekali yang lolos ke Piala Asia. Ini menandakan kalau timnas Malaysia lagi mengalami kemunduran. Pasalnya di tahun-tahun sebelumnya, Malaysia selalu lolos Piala Asia di semua kelompok umur, dan ini pun jadi bahan ejekan negara-negara tetangga. Namun berbeda dengan Indonesia, yang dulu jarang lolos Piala Asia, sekarang di semua kelompok umur hampir menyapu bersih dan lolos ke Piala Asia. Itu menandakan Indonesia sedang membangun sepak bola dari usia dini hingga senior. Meskipun timnas Indonesia di semua kelompok umur lolos ke Piala Asia, jarang sekali pengamat sepak bola Indonesia jumawa dengan pencapaian itu, bahkan hampir biasa saja. Ya biasa saja karena ini cuma lagi lolos toh belum juara juga. Ngapain di jumawa? Namun herannya di negara tetangga Malaysia, para pengamatnya terlalu over jumawa, bahkan cuma imbang sama Korea, seolah-olah sudah setara dengan negara elit. Eropa karena sudah bisa menahan Korea, itu pun jadi bahan ketawaan media Vietnam, karena Vietnam mampu menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia, dengan skor 1-1, pengamat sepak bola Malaysia itu kayak anak kecil, karena hal semacam itu adalah belum apa-apa, karena yang namanya pencapaian adalah bisa tidaknya negara tersebut mampu lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan. Kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Harimau Malaya akui sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Melihat kejayaan timnas Indonesia belakangan ini, publik Malaysia pun menyadari bahwa Harimau Malaya telah tertinggal jauh. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media setempat, yakni New Straits Times dalam laporannya. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi, tulis New Straits Times. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya dalam pengembangan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang pengingat yang menyedihkan, kualifikasi Indonesia kemarin untuk Piala Dunia U17 Qatar 2025 telah menciptakan kehebohan di seluruh wilayah. Hal itu datang dari negara yang diskors oleh FIFA kurang dari 1 dekade lalu. Tulis media Malaysia New Straits Times dikutip dari Super Bowl. Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya di timnas Indonesia
menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah, tapi kualifikasi, bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main kan. Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia aja. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tengku Kota Johor, Tuanku ada berkata titah tu, dia kata Fizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga kan. Sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, mereka pun carilah sehari tak jadi. Benda-benda macam ni kan, kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul scouting yang pergi tengok tu, dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi dan tak level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam yang Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke, tak, ni cakap betul ni ex player betul. Okey, kita scouting, okey, nama dia sekian-sekian ni, duk ada di mana, okey, hantar pergi tengok betul-betul, pergi check betul-betul. Maksudnya hari tu pergi duduk sana 2 minggu okey, settle betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat ni ada ni seorang ni, check player ni nak main, tiba-tiba tak boleh, tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu je persoalan, ada orang yang tak akan setuju. Apa pula pemain kita nak tak mana. Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok, mereka dah plan tu pun, mereka dah tahu dah, seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa, takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Sekarang ini sedang diketawakan oleh negara jiran kita, guys. Singapura, Indonesia, mungkin Thailand, Vietnam sedang mentertawakan kita disebabkan kesilapan kita sendiri, yang mempercayai page-page sukan yang mengeluarkan berita hoax apabila mengatakan bahawa Kapten Burnley Josh Brownhill ada darah Malaysia. Jadi orang Malaysia pun percaya, dan orang Malaysia tidak sabar-sabar menanti kedatangan Josh Brownhill kerana dia adalah satu nama yang sangat besar dan bermain di liga yang utama di dalam dunia. Dan orang Malaysia sangat excited, fans Malaysia ni memang sangat excited, dah tak sabar nak menyaksikan Josh Brownhill ni menyarung jersey Malaysia. Tetapi telah pun dikonfirmasi oleh Josh Brownhill, dan beliau telah akui yang beliau tak ada darah Malaysia, dan beliau pun tak tahu daripada mana datang berita yang mengatakan beliau ada darah Malaysia.